Kisah seperti Juliana Marins adalah bukti nyata kekuatan fisik gunung ini. Juliana ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Legenda Gunung Rinjani, mitos Dewi Anjani dan tragedi penyelamatan. Gunung Rinjani, atap megah Pulau Lombok. Sebuah mahakarya alam yang puncaknya kayaknya udah punya KTP sendiri saking tingginya. Kalau kita curhat dari sana mungkin malaikat bakal bales. Maaf, antri dulu, yang di atas lagi sibuk soalnya. Setiap tahun ribuan orang datang, dibuat terhipnotis oleh birunya Danau Segara Anak yang lebih jernih dari muka kita pas baru gajian. Tapi di balik keindahan yang estetik dan cocok buat pamer di medsos itu, ada sisi lain yang bikin bulu kuduk kita merinding. Gunung yang sama yang dianggap sebagai istana suci seorang dewi ternyata juga menjadi saksi bisu dari begitu banyaknya tragedi. Banyak yang datang ke Rinjani untuk mencari healing, tapi beberapa dari mereka justru menemukan tagihan utang nyawa di jurang-jurang terdalam. Lah kok bisa? Kenapa gunung yang katanya keramat dan dijaga Dewi Anjani ini justru menjadi panggung dari kisah-kisah penyelamatan yang paling tragis, yang dramanya ngalahin sinetron azab? Di mana sebenarnya batas antara mitos sang pelindung dan realita yang bisa bikin petualangan kita jadi episode terakhir? Bersama gue Juan, ayo kita bedah satu persatu misteri Gunung Rinjani. Tempat di mana keindahan dan maut seringkali jalan berbarengan. Kayak pasangan seleb yang putus nyambung tapi tetap trending. Legenda Agung Dewi Anjani, sang ratu penjaga gunung. Jauh sebelum ada jalur pendakian modern dengan warung Indomie yang jadi fatamorgana di setiap posnya, Rinjani sudah menjadi pusat spiritual bagi masyarakat Sasak di Lombok. Di jantung kepercayaan ini, ada satu sosok yang namanya mungkin jadi password wifi gratis di gunung ini. Ya, dia adalah Dewi Anjani. Jadi siapa sih sebenarnya Dewi Anjani itu? Kisah yang diwariskan turun-temurun melukiskan cerita yang indah sekaligus bikin hati emosi. Menurut salah satu versi paling populernya, Dewi Anjani dulunya adalah seorang putri dari kerajaan Tuan. Ayahnya, bernama Datu Tuan, adalah seorang raja. Sang putri yang nama aslinya adalah Rara Anjani terkenal karena kecantikannya, tapi seleranya lebih ke alam bebas ketimbang diskon di mall. Mungkin dia alergi sama kemewahan istana atau bosen dengerin lagu-lagu kerajaan yang itu-itu aja. Ia lebih suka belusukan ke hutan dan main lumpur, mencari kedamaian yang gak pernah bisa ia temukan di balik tembok istana yang wifi-nya mungkin lemot. Namun, nasibnya berubah saat sebuah keputusan politik hendak menjodohkannya dengan pangeran yang nggak masuk kriterianya. Merasa hidupnya bakal jadi drama perjodohan di aplikasi streaming, Rara Anjani menolak dan mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Pada suatu malam, ia diam-diam kabur dari istana, meninggalkan semua fasilitas kesultanannya dan memulai perjalanan spiritual menuju puncak gunung, tempat favoritnya buat me time. Di puncak yang sunyi dan dingin itulah ia bertapa. Meditasinya begitu husuk sampai mungkin dia lupa kalau ada cicilan bayar pay later yang belum lunas. Hingga suatu saat ia menemukan mata air suci yang kilaunya berbeda nih. Ya, mata air mandala. Tanpa ragu, ia meminum air dari sana dan jeng jeng jeng. Terjadilah sebuah transformasi luar biasa. Bukan jadi super saya. Tapi tubuhnya berubah menjadi wujud yang gaib. Dan sejak saat itu, ia tidak lagi dikenal sebagai Putri Rara Anjani, tetapi sebagai Dewi Anjani, sang penguasa sekaligus ibu kos sakral Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Sasak, Dewi Anjani bukan cuma tinggal di gunung. Ya, ia adalah gunung itu sendiri. Puncak Rinjani adalah mahkotanya, lerengnya adalah outfit of the day-nya, dan Danau Segara Anak adalah jacuzzi pribadinya. Ia diyakini memimpin kerajaan gaib yang megah dengan para jin sebagai anak buahnya. Ia adalah penjaga keseimbangan, pelindung bagi yang niatnya tulus, tapi juga admin galak yang siap nge-ban akun pendaki sombong. Legenda ini begitu kuat sampai ada yang percaya nama Rinjani itu, plesetan dari nama Rara Anjani, jadi Rinjani. Istana gaib dan aturan tak tertulis di kerajaan Anjani. Kerajaan gaib Dewi Anjani bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ada Google Maps-nya sendiri yang numpang di dunia kita. Danau Segara Anak misalnya. Bukan cuma tempat pemandian sang dewi, tapi juga gerbang tol menuju alamnya. Mungkin bayarnya pakai doa kali ya. Di dekatnya ada Gunung Barujari yang aktif. Masyarakat percaya Barujari itu adalah anak Gunung Rinjani. Dan letusannya adalah notifikasi dari Dewi Anjani biar manusia nggak lupa bayar iuran keamanan lingkungan. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat Hindu di Lombok rutin menggelar upacara sakral yang disebut Mulang Pekelem. Di dalam ritual ini, ribuan umat akan mendaki ke Danau Segara Anak untuk membawa sesajen yang lengkap. Doa-doa akan dipanjatkan untuk memohon kesuburan dan keselamatan. Ini bukti kalau Rinjani itu adalah sumber kehidupan, bukan cuma spot foto buat naikin engagement kalian. Kepercayaan ini juga melahirkan aturan yang tidak tertulis, yang jadi semacam syarat dan ketentuan dari kerajaan gaib bagi siapapun yang masuk ke wilayahnya.
Ini bukan sekedar mitos, tapi kearifan lokal yang lebih manjur dari seminar motivasi. Pertama, dilarang ngomong kasar atau ngeluh. Masyarakat sana percaya kalau kita ngeluh, aduh capek banget nih, pengen aja kayaknya, bisa-bisa ada angin yang nyaut. Oke, permintaan Anda sedang kami proses. Nah lo, coba kalau tiba-tiba kayak gitu, amit-amit ya. Kedua, dilarang berbuat tidak senonoh. Kesucian gunung harus tetap dijaga. Niat buruk atau bikin konten joget-joget aneh di sini dianggap penghinaan langsung kepada Dewi Anjani. Jadi jangan coba sekali-kali joget aneh-aneh di sana. Ketiga, jangan mengambil apapun selain foto. Jangan tinggalkan apapun selain jejak kaki yang pegal. Ada pantangan keras buat nggak iseng ngantongin batu dari Rinjani. Katanya si pencuri bakal kena sial dan batunya pun punya teknologi pelacakan gaib yang bakal ngikutin sampai ke rumah. Ayo lo, siapa yang berani ambil batu dari sana? Yang keempat, jangan memutar musik. Suara musik jedak-jeduk dianggap mengganggu ketenangan alam gaib. Playlist Dewi Anjani itu isinya suara alam, bukan remix dangdut koplo kalian. Keheningan di sana adalah bentuk penghormatan tertinggi. Aturan-aturan ini mungkin kedengeran seperti tahayul. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini kan kebijaksanaan kuno. Larangan ngomong kasar yang ngajarin kita jaga mental. Larangan merusak alam, ya itu inti dari konservasi kan. Dan larangan ngambil batu itu cuma pengingat kalau kita cuma tamu. Kita bukan pemilik yang seenaknya bisa renovasi di sana gitu. Transisi, jembatan antara mitos dan realita mematikan. Kepercayaan pada Dewi Anjani seolah membangun antivirus spiritual yang melindungi Rinjani. Legenda dan pantangannya jadi panduan moral bagi para pendaki. Tapi di balik semua itu, Rinjani tetaplah Rinjani. Gunung dengan sisi kelam yang kalau lagi nggak mood ya bisa lebih galak dari emak-emak yang motornya mau belok ke kanan tapi sennya ke kiri. Setiap tahun puluhan ribu pendaki datang dengan peralatan yang harganya bisa buat DP rumah. Tapi statistik kecelakaan, pendaki hilang, dan operasi penyelamatan yang dramatis terus bertambah. Ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah tragedi-tragedi ini murni karena kelalaian manusia dan ganasnya alam? Atau jangan-jangan ini adalah akibat dari pelanggaran terms and conditions dari sang penjaga gaib yang gak dibaca teliti sama kalian? Apa yang sebenarnya terjadi ketika batas antara kewaspadaan manusia dan kekuatan yang tidak kasat mata di gunung ini menjadi setipis kesabaran kita pas nonton video yang buffering? Tragedi nyata di puncak Rinjani, studi kasus mematikan. Di jalur pendakian inilah batas antara kekaguman dan kengerian menjadi sangatlah tipis. Kisah-kisah tragis di Rinjani mengingatkan kita bahwa gunung ini menuntut rasa hormat, bukan cuma modal nekat dan kamera yang bagus. Salah satu cerita yang paling menggambarkan resiko ini adalah kisah yang baru-baru ini menimpa Juliana Marins pada Juni 2025. Seorang pendaki asal Brasil bernama Juliana Marins berumur 26 tahun tiba di Lombok dengan satu mimpi, menaklukkan puncak Rinjani. Bersama ke-6 rekannya dan seorang pemandu, ia memulai pendakian. Pada Sabtu dini hari 21 Juni, rombongan mulai bergerak menuju puncak. Di tengah jalan, Juliana merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Saat pemandu dan rekan-rekannya kembali, Juliana sudah tidak ada di tempat. Kepanikan pun mulai pecah di sana. Pencarian dimulai. Dan ketakutan terbesar mereka terbukti ketika pemandu melihat seberkas cahaya senter dari dasar tebing curam di dekat area Cemara Nunggal. Lokasi ini sering disebut jalur neraka. Titik di mana jalan setapak menyempit dengan jurang menganga di sisinya. Tim SAR gabungan langsung dikerahkan, tapi mereka menghadapi misi level yang mustahil. Jurang tempat Juliana jatuh diperkirakan sedalam 600 meter. Tali penyelamat standar bahkan gak cukup panjang buat jadi pembuka. Medan yang curam, tanah berpasir, serta kabut tebal membuat setiap upaya evakuasi menjadi pertaruhan nyawa bagi tim penyelamat. Hari-hari berlalu penuh cemas. Keluarga Juliana di Brasil terus memantau, bahkan membuat kampanye online untuk mendukung penyelamatan tersebut. Sampai pada akhirnya, setelah 4 hari yang melelahkan, pada 24 Juni, tim berhasil mencapai lokasi. Juliana ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Proses evakuasi pun luar biasa sulitnya. Tragedi ini menjadi pengingat brutal akan bahaya nyata di Gunung Rinjani. Tapi kisah Juliana bukanlah satu-satunya. Rinjani sepertinya punya banyak koleksi cerita serupa. Ada juga keajaiban, seperti kisah Paul Farrell dari Irlandia. Ia tergelincir di jalur yang sama, meluncur ke arah jurang, tapi secara ajaib ia berhasil mengerem mendadak dengan berpegangan pada sebuah batu. Kisah-kisah seperti ini antara yang selamat dan yang tidak, terus mempertajam pertanyaan, apakah ini murni soal hoki atau faktor X yang lagi iseng lewat di sana gitu. Para porter lokal yang paling paham karakter Rinjani seringkali punya pandangan berbeda. Bagi mereka, gunung bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, tapi makhluk hidup yang harus dihormati. Nah, itu bedanya. Refleksi akhir dari sang gunung. Jadi apa sebenarnya wajah Gunung Rinjani itu? Di satu sisi kita punya legenda Dewi Anjani, sebuah cerita indah yang intinya adalah buku panduan bertahan hidup yang dikemas di dalam fantasi. Pantangan untuk tidak sombong atau merusak alam pada dasarnya adalah prinsip keselamatan universal.
Sama seperti jangan lari sambil main HP, atau jangan chat mantan pas lagi iseng di malam minggu. Di sisi lain, kita berhadapan dengan realita tragedi yang dingin. Kisah seperti Juliana Marins adalah bukti nyata kekuatan fisik gunung ini. Jurang curam, cuaca yang labil kayak mood netizen, dan medan ganas adalah bahaya yang benar-benar nyata di sana. Terlepas dari apapun kepercayaan kita, mungkin kebenarannya ada di perpaduan antara keduanya. Legenda Dewi Anjani dan tragedi yang terjadi itu bukanlah dua hal yang bertentangan, tapi dua sisi dari koin yang sama. Pada akhirnya Gunung Rinjani adalah cerminan raksasa yang memantulkan keindahan bagi mereka yang datang dengan persiapan, kerendahan hati, dan rasa hormat. Tapi ia juga akan memantulkan bahaya paling mengerikan bagi mereka yang datang dengan kelengahan dan kesombongan setinggi cicilan KPR-nya. Entah Dewi Anjani benar-benar ada atau tidak, pesan yang diwakilinya tetaplah sama. Hormatilah gunung, kalau tidak mau dihormati balik sama jurangnya. Gimana menurut kalian? Apakah ada hubungan spiritual antara mitos Dewi Anjani dan tragedi nyata di Rinjani? Atau ini murni soal kesiapan teknis dan keganasan alam yang lagi terjadi di sana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, padahal mungkin kuota internet kalian sudah mencuit minta diisi ulang nih. Maaf ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini biar makin disayang sama algoritma YouTube. Ingat nih, selalu waspada dan selalu hormati alam. Oke, sekian video dari kami. Jika kalian suka video semacam ini, jangan lupa untuk like, sekali lagi untuk subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi supaya kalian bisa menyaksikan video-video terbaru dari kami. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.